Halo dok, Hai, halo. aduh, heboh banget sih sampai ganti-ganti host ya Seru untuk banget ya. ngobrol. Nggak Seru, apa-apa bolak-balik dok. maaf ya. Kita Nggak santai apa-apa, aja kan bener. ya. Maaf ya. Santai banget Jason, gitu. I'm sorry. Jason, Gimana? Kenapa ya? sorry banget. Antara Mm-mm. Tunggu antara aku harus. Bandung dan Banten Bentar ternyata aku backgroundnya ini sinyalnya. lepas. Nah gini, aduh Ya, ya. aduh, Mm-mm. Oke, oke lah ya, maaf bentar-bentar maaf dok ini. semua. Mm-mm. Semua sahabat ID Derms ya, sahabat ID Derms kan kita ngomongnya. Oke, Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat ID Derms, sebentar ya. Mm-mm. Udah oke ya. iya, Oke, jadi pindah-pindah terus. Ya dok, maaf. jadi sekarang kita anggap aja ini fresh from start ya dok. Kita ulang lagi dari awal. Jadi selamat datang semua sahabat ID.Derm. Saya Dr. Yuda SPKK bersama dengan Dr. Kartika Ruhyatan SPKK akan ngobrol-ngobrol santai nih malam ini dengan tema yang seru banget. Judulnya sebenarnya surat cinta untuk orang tua, cara merawat kulit lanjut usia gitu. Jadi intinya kita kan ngebahas nih kan selama PSBB kemarin dok ya pasti kan gimana sih dok kita sering tinggal bersama orang tua, kakek nenek dan lain sebagainya dan keluhan-keluhan kulit yang khas pada kelompok usia tersebut. Oke, sebelum masuk saya akan memperkenalkan nih narasumber kita, Dr. Kartika Ruhyatan, spesialis kulit dan kelamin konsultan, adalah seorang staf pengajar dan bekerja di Ya. Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FK Unpad. Beliau juga nih merangkap sebagai wakil kepala instalasi rawat jalan di Rumah Sakit Sadikin Bandung. Ngurusin COVID-COVID ya dok. Ya, jadi ada tambahan baru ya, amanah katanya tuh ya. Amanah, Duh, semoga ya amanah. betul. Iya, Dokter Amin, Kartika amin lulusnya ya. juga alumni di Unpad ya, dokter umumnya dan juga spesialis kulit dan Ya, kelaminnya. Mm-mm. Jadi kalau boleh diinformasikan lagi nih kepada yang nonton, apa namanya? Apa sih ID.Derms dok? ya jadi ID.Derms ini sebagai platform ya, saya senang banget. Jadi diprakarsai oleh sejawat-sejawatku tercinta ya, yang termasuk Hey. yang SPKK kita sebagai narasumber. Mm-mm. Semuanya tergabung dalam perhimpunan dokter spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Iya. Kita apa ya, ingin sharing mungkin ya, jadi sharing kepada semua ya halayak ramai, Mm-mm. sejawat-sejawat juga untuk masyarakat umumnya tentang kesehatan kulit, kelamin, kedokteran estetik gitu dengan Mm-mm. cara yang lebih pengennya lebih simpel, lebih gampang didengerin gitu. Kemudian Mm-mm. mudah-mudahan ada banyak gitu manfaatnya. Seperti itu, Siap. ID Derms. Begitu. Jadi kan dari kemarin kan udah banyak nih yang nanya sebenarnya dari platform Dokter Jason juga, dari Dokter Kartika ataupun dari IG saya pribadi gitu ya. Nah, nanya saya udah kumpulin beberapa pertanyaan nih dok. Nanti kita akan tanya jawab seru gitu ya dok Mm-mm. ya. Gitu. Yes. Kalau boleh nih pertanyaan pertama, sebenarnya eh, lansia tuh apa sih dok gitu kayak kelompok usia mana kan ada Mm-mm. anak, remaja, dewasa, lansia itu gimana Ya, dok? betul. Ya, jadi kalau lansia itu berdasarkan definisi dari Depkes itu yang Mm-mm. usianya kalau di Indonesia itu ya Depkes di atas 60 tahun, Mm-mm. sedangkan untuk di WHO sendiri mendefinisikannya di atas 65 tahun gitu. Di Dan atas mungkin enam puluh juga lima tahun. Mm. ya, jadi nanti katanya sih Indonesia juga apa ya diprediksi akan menjadi hampir 30% ya penduduknya berada dalam lansia ya. Jadi kita juga angka harapan Hmm. hidupnya meningkat. Jadi makin banyak Mm-mm. gitu Betul. yang kita semakin mungkin kita semakin bahagia, semakin panjang umur ya. Jadi Betul sekali. gitu. Tapi ya dengan punya banyak banyak masalah-masalah kulit juga nih ya. Jadi intinya Mm-mm. kita targetnya ya supaya sharing gimana sih, terutama kita sekarang lagi masa kemana-mana ya stay at home ini Mm-mm. barangkali tinggal sama orang tua gitu yang dengan kelompok usia tersebut. Mm-mm. Mm-mm. Iya sih, jadi saya ulangi dok ya, kalau Depkes tuh di atas 60, kalau WHO di atas enam puluh Mm-mm. lima ya. Jadi kalau Indonesia sendiri Ya, di atas 60 sudah masuk lansia ya.
Jadi Nah, betul. hal baik juga ya, harapan hidup meningkat, tetapi jadi ada banyak PR mungkin dok ya, karena kita harus Mm-mm. memperhatikan ini demografik yang sudah lebih luas mungkin sekarang ya. Ya, gitu, Mm-mm. betul. Kita yang di rumah nih, yang masih di bawah 60, mungkin jadi caregiver, tinggal sama orang-orang yang udah lansia itu. Jadi ya kita mau sharing nih, kayaknya mungkin ada juga ya, sering banget kali ya dikeluhkan, ada keluhan-keluhan penyakit kulit ya di usia tersebut. Mm-mm, mm-mm. Nah, Ya. eh, sebenarnya kalau yang mau saya tanyakan nih dok ya, ada perbedaannya nggak sih kulit kalau dewasa dengan lansia begitu? Ya, tentunya berbeda ya. Jadi apalagi udah di atas 65, semakin tua nanti ada secara anatomi, secara fungsi fisiologis berbeda ya. Ada slide-nya boleh Dokter Yuda? Oh iya, Ada nggak Dokter yang Yuda? nomor Susah berapa ya? nih dok? Bisa. Ada dong. Yang ada dong ya. Nomor satu. Sebentar ya Dari dok, ini satu ya agak kita lama. ulangi semua. Ah, ulang dong dok, kan kita Ya informasi. diulang Tujuan ya. Kita akhirnya, replay anak. Yes. walaupun ngaret, walaupun apa, Benar, tapi benar. informasi nomor satu harus tersampaikan. Betul. Nah, ini bukan. Sejelas-jelasnya ya Aduh, sharingnya. Ya. ini kelihatan maaf. Ini. Jadi bisa dilihat ya secara kalau kita lihat dari bentuknya ya gitu ya kita udah lihat aduh begitu kita tua di atas 65 ya. Ada sih mungkin yang secara chronological aging tuh udah masih baik ya teksturnya ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ngelihat gini berarti dari dalam-dalamnya aja secara anatomi, secara fungsi pasti udah banyak terjadi penurunan fungsi Mm-mm. fisiologis ya. Nextnya Dokter Yuda yang slide Nomor berikutnya dua ya. nomor dua Nah, ya kita lihat. Jadi kalau kita lihat ketebalannya aja berbeda kan, mm-mm. ketebalan yang kita masih muda, kulit kulit yang masih muda itu lebih kenyal, lebih lebih tebal ya, sementara versus kulit yang udah menua, Mm-mm. struktur fungsi fisiologisnya juga udah menurun ya. Jadi bisa dilihat itu mungkin sebetulnya Ah, jaringan-jaringan pengikatnya, jaringan ikatnya udah pada ya longgar, kemudian mm-mm. kelenjar-kelenjarnya, kemudian tadi misalnya ada kan kita jadi makin kering, terus kemudian Mm-mm. secara anatomi ya jadi fungsinya juga udah menurun ya beda ya gitu. Jadi udah ada Iya, perbedaan iya, yang iya. menjadi signifikan gitu ya antara kulit yang masih muda dengan kulit yang udah aging, yang udah penuaan, yang udah tua. Mm-mm. Oh, iya, jadi kalau bisa saya simpulkan Ya lagi dari dok ya. Nah, kalau ini kan terlihat dari mm, secara ini ya, dari mata telanjang dok ya. Kita bisa lihat kalau yang kiri muda, betul. kalau yang tua tuh udah keriput, lebih gelap, tipis, dan lain Iya, sebagainya. Kalau kita betul, lihat di bawah betul. mikroskop, ini yang terjadi dok ya. Kelihatan jelas ya. Gitu, Mhm. ya Jadi betul. memang berbeda. Jadi perbedaan itu mungkin mengakibatkan kondisi-kondisi khusus yang memang pada orang tua banyak didapatkan Iya, dok ya. betul. Jadi Begitu. karena tadi Mhm. ada kerusakan sawar ya pastinya. Kita bilangnya Mhm. sawar apa ya? Integritas ya, karena Sawar, integritas kulitnya integritas. dia udah ya jadi integritas. Jadi kulitnya rapuh, kemudian Hmm. kulitnya akhirnya mengalami keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan Hmm. yang sebetulnya itu berkaitan banget dengan fungsi fisiologis dan anatominya gitu. Iya. Jadi kalau udah tua tadi, kondisi kulitnya berubah ya, menua, sawar. Sawar tuh apa Mhm. dok ya? Barrier ya? Apa ya? Kayak Barrier pertahanan ya, kali dok ya? barrier Kayak kulit. dinding Ya, pertahanan betul. kulitnya. Dinding Ya, pertahanan kulitnya mengalami betul. penurunan. Jadi penyakit-penyakit apa sih Ya, dok tuh yang biasa timbul? ya, yang paling sering karena fungsi yang udah menurun itu nomor satunya adalah kulit kering gitu. Hmm. Karena kan Hmm. sebumnya udah kelenjarnya udah makin nggak ada gitu ya, beberapa Hmm. sel udah mulai mati, kemudian Hmm. integritas ya tadi ya jadi ya apa epidermis secara keseluruhan juga mungkin udah nggak baik sehingga nggak bisa Hmm. lagi menahan air ya, jadi kelembapannya hilang gitu, mudah Oh. mudah menguap, jadi kadar air dari kulitnya akan hilang sehingga timbul ya itu pertama kering kulitnya. Nah nanti Kulit kering. biasanya Iya. pasangannya itu sama gatal. Hmm. Jadi gatal tuh udah
udah langsung apa ya, udah langsung kayak pasangannya. Begitu kering sih memang biasanya gatal juga gitu ya, karena pasti kita perlu kelembapan tinggi, kemudian jadinya karena nggak ada, biasanya keluhannya jadi gatal. Nah, terus kemudian sekalian itu ya ada yang terkelupas tiba-tiba, artinya tadi integritasnya karena berkurang, salah satunya rapuh, itu pembuluh darah juga mudah pecah, terus kemudian kulit yang tadi makin tipis, gampang juga sobek gitu, jadi mudah ya tadi ya karena tekstur baik epidermis, lapisannya maupun dermisnya itu serba berkekurangan ya, jadi semuanya sel-selnya sudah mulai menua, akibatnya ada kelainan-kelainan kulit itu ya. Ada fotonya ya Dokter Yuda ya, jadi mungkin yang contoh kita lihat supaya lebih jelas, diulang. Nah, ini ya dok ya. Ya, jadi garukan Terus AC itu saya kelihatan udah, lagi. jadi seperti itu tuh udah pastilah komplainnya ya. Jadi istilahnya istilah medisnya sih itu ya, serosis artinya kulit yang kering, pruritus artinya gatal, kemudian senal purpura itu ya tadi memar-memar yang tiba-tiba gitu. Jadi mungkin cuma kena sedikit kebentur apa, mungkin barangkali tidak disadari juga, atau dari garukan itu jadinya ini ya apa namanya, Malah mudah memar pecah gitu. pembuluh darahnya, betul karena dia menggaruk gitu, seperti itu saya kira. Jadi Jadi memang unik sekali dok ya. Jadi kan tadi dokter bilang epidermis dan dermis, mungkin lapisan kulit atas, lapisan kulit bawah gitu ya, mengalami penurunan ya kelembapan dan lain sebagainya. Jadi rapuh betul, gitu dok semua ya, sel-selnya rapuh, ya, lemah. semua sel-selnya. Jadi Jadi karena ada masalah gitu ya gara-gara itu. jadi karena kering sendiri tadi Betul. gatal pasti dok ya. Ya, Kering gatal, akibat terus itunya jadi gatal juga. terus pembuluh darahnya itu sendiri rapuh, jadinya digaruk dikit apa dikit memar kayak di gambar ini ya. Ini khas banget dok ya, memang banyak sekali dapatkan ya, nenek Ya, saya juga sering begini. Menarik jadi sekali. kita juga ya, jadi bisa Jadi kalau diberikan penjelasan artinya nanti mungkin di akhir ya, maksudnya nanti kita bahas-bahas juga tentang tips-tipsnya ya, gimana supaya mengurangi ya keluhan-keluhan itu, karena kan sebetulnya secara anatomi, fisiologi memang udah menurun ya sebetulnya kan fungsi-fungsi selnya, tapi jadi ya kita paling nggak first aid-nya ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kan gejala-gejala itu, sehingga kualitas hidupnya juga lebih baik membaik gitu gitu orang tua dok ya. kita. Oh begitu. Terus kan tadi kan kondisi-kondisi dok ya, kondisi-kondisinya sering ditemukan ya. Yang kurang lebih bisa disebut normal nggak sih dok pada orang tua kondisi yang tadi? Ya, jadi itu fisiologinya ya, fisiologisnya gitu. Fisiologis Mereka udah normal sampai berarti ya. tahap ya, sampai pada tahap itu uh, ya suatu yang normal di usia itu, tapi sebetulnya kita bisa ya mudah-mudahan kita tadi gitu bisa mengembalikan atau mengurangi ya gejala-gejala itu, meringankan gejala-gejala itu, karena kan pasti nggak enak banget ya, maksudnya gatal terus kulitnya kering sampai bersisik gitu misalnya ya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita perbaiki ya gitu, seperti itu. Harus Nanti dijawab ya itu diperbaiki. ya. Kita nanti ada Gimana? sesi Iya. dari pertanyaan penanganannya ya. Belum Tenang, masih sampai ya, lama, nanti tunggu masih ya. lama. Seru. Masih lama ya. Kita kan sampai jam 10 ya. Iya dok. Terus tadi kan yang fisiologis atau dalam artian normal begitu dok ya. Kalau yang nggak normal Ya, tuh kayak gimana tuh dok? Yang kita harus deg-degan kalau lihat, kita harus waspada tuh. ya yang nggak normal tuh jadi memang ada, selain harus diingat juga mungkin pada usia-usia yang udah tadi ya udah lansia itu rata-rata juga memiliki penyakit lain yang mendasari. Gitu ya, penyakit lain yang mendasari. Jadi dia pasti ada mungkin biasanya ya di atas 65 barangkali ada penyakit-penyakit lain sehingga bisa berakumulasi lah gitu ya menjadi keluhan-keluhan lain yang memperberat kelainan kulitnya gitu, atau malah kulit itu jadi penanda juga bahwa dia punya satu kelainan secara sistemik yang lain gitu. Jadi ada penyerta yang lain. Yang paling sering tuh biasanya kalau commonnya tuh kalau itu adalah dermatitis ya. Jadi dermatitis atau eksim ya. Jadi dasarnya Eksim barangkali terkenal. orang ya betul. Jadi secara genetiknya juga kadang-kadang ya kita jadi ada orang-orang yang memang punya kecenderungan buat ada
kulitnya sensitif ya dari sananya ya, emang ada eksimnya. Nah, ketika dia lansia ini malah menjadi-jadi ya, makin heboh gitu kelainan kulitnya. Jadi muncul eksimnya gitu. Tidak spesifik sih biasanya gambarannya. Ya Dokter Yuda bisa itu ya, ada sih slide-nya yang Nomor berikutnya. 4 ya kalau nggak salah Dok Keempat ya. ya, Sebentar nomor lagi 4. saya cari. Nah ini nih. Nah ini ya. Ya, jadi biasanya sih kulitnya udah kering tadi dasarnya kan ya, tadi semakin kering gitu, kemudian dia ada dasarnya juga memang integritasnya tadi rusak juga, ditambah-tambah memang dia punya kecenderungan atopik atau kecenderungan untuk jadinya kulit sensitif itu dia bermunculan, jadi ada rash, jadi muncul tambahan kelainan kulit baru. Jadi dia ada bintik-bintik merah, beruntus-beruntus merah gitu, gatal-gatal yang kita sebagai suatu eczema ya, dermatitis. Nanti ada lagi kadang-kadang juga akibat kontak bisa ya, akibat kontak dermatitis misalnya. Jadi yang saya tahu nih mungkin gara-gara COVID ya memang. Jadi gara-gara COVID ini kayak semua tuh bisa jadi terlalu berlebihan soal antiseptik ya barangkali ya, desinfektan Iya, betul, misalnya betul, ya. betul. Jadi sama di rumah juga mungkin untuk orang tua ada yang mandi dicampurin detol misalnya ya, itu maafnya sebut merek ya. Jadi ada atau merek anti desinfektan tertentu yang maksudnya kan katanya karena banyak virus kita harus steril ya seperti itu gitu. Nah sebetulnya ada kondisi tertentu pada lansia yang memang ternyata taunya kulitnya sensitif sekali, akibatnya malah dia menjadi eksim diperparah dengan adanya substansi-substansi yang sifatnya iritasi gitu, makin iritasi kulitnya, jadi timbullah dermatitis gitu. Iya, jadi malah era COVID ini jadi ya antiseptik, bahan-bahan desinfektan malah ada beberapa kondisi gitu kan. Di satu sisi kita ingin sesteril mungkin, tapi di satu sisi Ya, warna kulit betul. orang tua udah rapuh, tadi mana ada bawaan eksim, jadi Ya, makin sering kambuh gitu Dok ya. Malah makin parah jadi kita. ya kadang-kadang gitu. Nanti perlu diperhatikan gitu, siapa tahu lupa ya gitu, nggak inget. Jadi kita semua mungkin yang muda-muda di rumah sih nggak ada masalah ya mandi dengan dengan ada kandungan antiseptik Desinfektan. lebih banyak ya gitu. Kalau yang muda-muda ya ternyata salah satu anggota keluarga ada yang memang sudah lansia, ternyata diperhatikan, siapa tahu itu juga gitu ya, ternyata penanganan dari yang hal kecil ya, jadi yang digunakan sehari-hari, air yang digunakannya ternyata ada terlalu tinggi ya kandungan bahan iritannya gitu, seperti itu. Sabunnya Iya, iya, iya. misalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau yang ini masih bisa dibilang walaupun sudah dia masih kita agak santai gitu menghadapinya. Kira-kira ada yang kurang santai gitu dong penyakit pada orang tua. Iya, kurang santai. Jadi harus tetap waspada ya maksudnya ya, jadi harus Iya. waspada. Ini juga sebenarnya mengganggu sekali ya, kualitas hidupnya sangat terganggu karena pasti kadang-kadang sampai luka kan ya, karena bisa sampai luka. Kemudian yang kita harus perhatikan sih biasanya sih adanya tuh setelah ini slide-nya ini ya Neoplasma ini itu ya. ya dok. Ya, nah ini ya dok. Sorry ini. Nah. Sebelumnya ya. Nah, jadi salah satunya juga karena tadi ya sawar kulit yang udah mulai tidak ada integritasnya, mudah sekali. Jadi kemudian ada terjadi neoplasia. Jadi ada perubahan-perubahan yang sifatnya menjadi tumor-tumor ya. Jadi kalau ini sih sebutnya kita bilang tumor-tumor jinak tuh, seperti ada jadi makin banyak tai lalat yang warna hitam mungkin ya, kalau perhatikannya semakin tua kita ada diagnosisnya tuh kayak keratosisnya ada ya, terus kemudian ada yang beberapa menjadi semacam kutil ya, kutil kalau istilah awamnya ya, mungkin jadi ada kutil-kutilnya kadang-kadang seperti itu. Terus kemudian kalau ini pada slide ini kelihatan tuh ada ini sebenarnya Favre Rococho ya nama penyakitnya ya. Jadi dia hiperplasia. Jadi kelenjar sebasea
semakin malah jadi tersumbat ya, jadi mudah tersumbat. Terus kemudian tadi pori-porinya juga jadi makin membesar, sehingga timbul tumor-tumor gitu seperti ini. Jadi secara jadi tadinya mukanya mungkin mulus gitu ya, tidak ada benjolan-benjolan gitu, semakin karena faktor pajaran sinar matahari, terus kemudian tadi faktor-faktor yang lain, jadinya timbullah tumor-tumor jinak ini ya di wajah gitu, seperti itu. Gitu ya. Jadi kan tumor ya, mungkin kayak saya Jadi juga kita waktu bisa itu mencegah. Dok ya. Jadi saya juga ya kalau kata tumor ini mungkin kayak saya cuma waktu praktek gitu Dok ya. Ini apa tumor jinak, orang udah panik, tapi sebenarnya itu nggak semua ganas Dok ya. Ada namanya tumor jinak gitu ya. Jadi kalau untuk orang tua ini, kalau bisa saya simpulkan, jadi makin tua tuh makin terjadi kayak bintil-bintil, kutil gitu, kayak komedo-komedo yang menyumbat gitu Dok ya. Jadi yang mempengaruhi kemulusan kulit gitu ya. Ya, Tapi ya, semua ya. masih Emang bisa istilah dibilang jinak dan aman ya. betul. Ya, istilahnya sih memang ya kadang-kadang serem ya gitu, memang tumor gitu ya. Tapi memang seperti itu ya bahasa Indonesianya ya. Jadi nggak ada yang menggantikan. Hanya Iya sebetulnya ya. tumor itu bisa jinak, bisa ganas gitu. Nah, next slide ini yang harus tadi ya. Jadi yang harus nggak santai ya kalau kata Dokter Yuda Nggak ya. santai. Jadi nggak santai. Jadi karena memang ada beberapa kelainan kulit yang nanti harus diperhatikan juga pada orang tua kita. Misalnya tai lalat nih, kok kayaknya membesar, misalnya seperti itu. Terus kemudian nanti mudah berdarah, gitu. Terus kemudian tiba-tiba warnanya, misalnya biasanya kan tai lalatnya warnanya hitam ya. Tapi terus kemudian kenapa kok diperhatikan sebagian ada yang jadi coklat, kecoklatan warnanya, sebagian malah kelihatan kebiruan, terus tadi mungkin jadi mudah berdarah dan kemudian dia cepat membesar, apalagi kemudian ada rasa nyeri. Nah, ini kadang-kadang mungkin kita harus waspada tadi ya tumornya mungkin yang sekarang nih jadinya ganas nih gitu. Dan keganasan ini sering ya pada orang tua ya gitu. Jadi apalagi ya, tapi itu juga nggak semudah itu ya, artinya pasti dia juga punya faktor-faktor yang mendasari gitu, misalnya di keluarga memang ada riwayat keganasan seperti itu ya, jadi keganasan kulit juga mungkin terjadi ya gitu. Kita daerah tropis ya, jadi kadang-kadang sih yang kita temuin banyak ya Dokter Yuda ya di rumah sakit itu memang yang akibat pajanan sinar matahari ya, seperti tadi yang di sini basal cell karsinoma. Jadi itu utamanya karena sinar matahari ya. Iya, Sinar iya. Jadi matahari. ini yang kurang santainya Dok ya. Jadi seperti tai lalat tapi yang tumbuhnya tidak wajar. Sekalian ini kita mau iklan Iya. juga. ID.Terms pernah live sebelumnya dengan topik tai lalat yang berbahaya dan tidak berbahaya oleh Dr. Desi Ya, Tio di episode berapa, tapi saya betul. lupa. Nanti kita lihat ya di komen, suka ada yang ngasih tahu episode berapa ya. Gitu. Jadi yang harus kita perhatikan tuh kalau misalnya kayak apa sih yang tepi tidak rata, begitu ukuran membesar, berdarah dan lain sebagainya Dok Ya, ya. Seperti betul. itu. Jadi itu juga bisa terjadi pada orang tua ya. Tentu aja. Nah, selain keganasan ada apa nih Dok? Infeksi gitu mungkin ya? Atau ada khusus nggak Infeksi yang ya. penting? Ya, itu Kayak infeksi juga tadi ya. Jadi kembali lagi karena tadi ya, karena penurunan fungsi dari integritas kulitnya, mudah terjadi infeksi, reinfeksi seperti itu. Jadi reaktivasi ini contohnya herpes zoster ya, kalau pernah dengar untuk slide yang matanya ditutup itu. Jadi mungkin pernah mengalami ya keluarganya, kakek, nenek, atau orang tua. Atau kita sendiri kadang-kadang, karena sekarang juga trennya lebih muda juga sering mengalami herpes zoster. Jadi dia reaktivasi dari dulu kena varicella, ternyata nggak sepenuhnya hilang gitu kan virus varicelanya, bisa jadi herpes zoster. Nah, salah satu kenapa jadi herpes zoster pada orang tua ya karena usianya juga biasanya gitu. Jadi karena daya tahan tubuhnya mulai turun, mudah reaktivasi kembali untuk herpes zoster ini. Jadi sering pada orang tua memang untuk herpes zoster. Kemudian di gambar sebelahnya itu adalah kondisi infeksi karena jamur. Jadi umumnya sih pada orang tua
yang mungkin overweight ya, kegemukannya ada, terus kemudian rata-rata barangkali ada penyakit penyerta yang membuat pasien orang tua kita sulit bergerak misalnya gitu ya, atau misalnya bedridden di tempat tidur, keringat banyak seperti itu, terus kemudian daya tahan tubuh kurang baik dengan adanya penyakit lama ya, rata-rata misalnya ada penyakit diabetes ya, ada bawaan, ada sakit gula, itu mudah sekali kulitnya di daerah lipatan-lipatan itu terjadi kandida jamur ya, infeksi jamur. Jamur. Dan bakteri juga sih, bakteri juga sama. Jadi bakteri juga sama, mudah. Jadi kulit kita tuh jadi semakin karena rapuhnya juga mungkin jadi ada mikrolesi istilahnya, mudah terkontaminasi, kemudian jadi mudah adanya timbul bakteri infeksi bakteri, infeksi jamur seperti itu. Oh iya, jadi kalau yang ditutup matanya ini virus berarti dok ya? Ya, ini infeksi virus contoh kelihatannya. Orang cacar air ya dok ya, varisnya Ya, biasanya air, awalnya ya gelembung-gelembung ya. Jadi biasanya Jadi orang kayak yang lepuh-lepuh ya, air. lepuh. Jadi orang yang cacar air terus bisa kambuh lagi virusnya dok ya, istilahnya mungkin ya, virus Ya, cacar betul. airnya selesai penyakitnya, kemudian virusnya nyumput, nanti pada kita sudah lagi tua atau daya imun menurun, capek, virusnya kambuh lagi menjadi herpes zoster ini gitu ya, terutama pada orang tua ya, karena memang imunitas menurun juga mungkin dok ya pada orang tua ya. Iya, betul. Jadi banyak faktor yang yang bisa mencetuskan lagi gitu ya. Jadi ya salah satunya sih karena usia juga gitu. Kemudian jadi karena tadi ya kelelahan ya, kadang-kadang semakin, yang saya tahu nih, semakin usia kita nanti lanjut itu makin sulit tidur ya. Jadi sebenarnya tidur itu kan suatu mekanisme istirahat yang baik gitu ya. Jadi iya kan. Jadi yang terjadi seringnya gitu. Jadi secara fisik nanti dia jadinya daya tahan tubuhnya berkurang, terus kemudian jadinya timbul dereaktivasi kambuh ya gitu. Nah ini tadi ada pertanyaan sedikit dok, satu aja nih menarik sekali nih, mumpung harus bahas vaksin herpes zoster bermanfaat nggak gitu? Kan sekarang zamannya vaksin, semua harus ada vaksin gitu ya dok. Enaknya gimana dok vaksin herpes zoster kan? Ya betul. Jadi memang kan dianjurkan ya sebetulnya ya untuk dewasa untuk mengurangi sebetulnya istilahnya secara klinis tuh jadinya nggak berat gitu maunya ya gitu. Tapi memang kalau ketika sudah timbul sih mekanismenya, sebetulnya tubuh kita udah punya antibodi ya terhadap itu, kecuali sangat jelek sekali ya bisa berulang nih herpes zoster seperti itu. Jadi memang trennya sekarang di dewasa muda ya. Jadi itu salah satu memang vaksin dewasa ya, salah satu opsinya ada vaksin herpes zoster gitu memang. Tapi ya sebelum kena. Sebelum kena. Iya tuh, jadi bisa ya untuk mencegah gitu dok ya, yang dewasa muda bisa cari SPKK terdekat untuk divaksin herpes zoster gitu dok ya, sebelum menjadi lansia gitu. Terus, nah, supaya nggak berat, tapi bisa saja sih ya kalau nanti, kalau ketika lansianya benar-benar ngedrop ya, mudah-mudahan sih kita semua nggak ya segitunya ya. Jadi jadi sepertinya, jadi ibaratnya nggak akan karena ada yang berat sekali kan ya. Jadi herpes zoster ini bisa sampai gelembungnya tuh dalam seperti itu kan, sampai dalam, sampai jadi kalau nggak terlalu berat lah manifestasinya. Seperti itu. Tuh tadi yang virus. Nah kalau bakteri sama jamur, tadi kan dokter bilang mikrolesi ya. Jadi jadi kalau kan kulitnya mungkin kalau dikaitkan kulit orang tua tuh rapuh dok ya. Jadi gesekan kulit kering, ada mikrolesi itu luka-luka kecil gitu dok ya. Luka-luka yang nggak kelihatan mata, yang membuat kulitnya menjadi lebih rapuh terkena infeksi gitu pada orang tua dok ya. Betul. Seperti itu. Ini juga mungkin nyambung ya, ada pertanyaan ini dari Dr. Stanley. Jadinya ya terkait juga dengan kayak gitu ya, mungkin karena daerah lipatan ya pada orang tua yang pakai diapers. Jadi kembali lagi kayak bayi lagi kan ya gitu, beberapa yang pakai diapers yang memang lembab terus area situ, tentu bisa terjadi kelainan kulit ya, ada infeksi bisa, atau tadi kembali ke suatu eksim
eksim popok ya, eksim popok pada bayi, ini eksim popok kembali pada lansia ya gitu, bisa juga gitu terjadi gitu. Dan apa ya, kita sebenarnya sulit ya dibedakan, jadi kita harusnya sih memang kita apa ya, diagnosis dengan baik ya gitu, karena sebetulnya penanganannya beda banget antara eksim dengan infeksi kan gitu, seperti itu dokter Ida ya. Ya, jadi diagnosis yang tepat itu sangat penting dok ya, sangat-sangat penting. Begitu. Terus selain tadi kan kita udah ngebahas yang fisiologis tuh dok ya, yang kulit kering gitu, kemudian yang biru-biru, memar-memar, terus tadi yang non fisiologis atau dalam artian tidak normal, seperti infeksi, keganasan, terus biasanya pada orang tua apalagi nih dok? Nextnya kayaknya soal ini ya, apa manifestasi karena tadi integritas kulit ya. Ini ya, nah yang ini bukan? Nah, ya, ya jadi tadi ya rapuh tuh. Jadi kulitnya rapuh, apalagi ya tadi apa, tidur lama ya. Jadi ini sering juga menjadi keluhan yang apa ya, kita yang misalnya mengurus orang tua di rumah, yang orang tua mobilisasi ya. Jadi di tempat tidur terus, jadi itu bisa di setiap apa ya, itu seperti di dalam gambar mungkin bisa kelihatan bahwa di tempat-tempat yang memang bertekanan ya, dia menekan bagian tersebut, bisa kulitnya lecet, kemudian malah bisa menjadi suatu apa ya, luka yang ulkus ya, istilahnya sih bahasa itu ya, ulkus ya. Jadi dia dan ini ada grade-grade-nya gitu. Kadang kita jangan sampai grade 4 ya. Jadi kalau kita mungkin intinya juga harus lebih care gitu ya, kepada kalau ada orang tua di rumah yang sudah tidak bisa kemana-mana, itu harus diperhatikan, jangan di satu posisi terus-menerus. Kita harus bisa mobilisasi sehingga kita bisa mencegah timbulnya tadi nih luka-luka akibat tekanan ini. Luka borok mungkin ya, borok apa dok ya? Ya, borok, ya betul. Jadi kan pada misalnya orang tua yang apa sih, yang sakit stroke gitu mungkin dok ya, atau yang sudah Gitu, lemas gitu, yang seperti itu. terus di tempat tidur ya, jadi mungkin harus Ya, di udah. apa, rubah-rubah posisi sering-sering dok ya kali, jadi Ya, tekanannya betul. berpindah-pindah. Biasanya sih ya Hmm, Mika-miki ya istilahnya ya, miring kanan, Mika, miring kiri. Mika, miring kanan, Mm-mm. miring kiri. Mika. Oh, Kalau jadi istilah memang di orang tua tuh harus rumah sakit ya. ekstra ya. Jadi memang ya, kalau apalagi kalau kita tinggal sama orang tua gitu ya, kalau lihat-lihat gitu kayak ya harus ekstra perhatikan ya, karena memang saya sering dengar juga kan kalau dulu anak kecil gitu dirawat, kemudian dewasa ketika kembali ke usia tua nanti ya kembali seperti anak-anak lagi, dok ya harus kita rawat kembali Ya, gitu ya. betul. Ya, Mm-mm, karena secara fungsi ada penurunan ya soalnya kan. Jadi mm-mm, memang harus dibantu gitu. Ini tentunya biasanya paling sering tadi dengan pasien-pasien yang memang ada kondisi penyakit lain ya, yang menyebabkan dia mm-mm. nggak bisa bergerak-gerak ya, mungkin gitu cukup lama di satu Hmm, posisi. I Seperti see. itu. Nah, terus nih, saya kalau intip saya itu ada satu nih terakhir, ada apa nih dok? Wah, apa ini dok? Wow, ini kayak cukup jelas nggak ya kalau kelihatan. Jadi kondisi lansia juga itu ternyata bisa apa ya, memicu kita bilangnya penyakit autoimun. Jadi ada penyakit-penyakit autoimun. Jadi istilahnya kayak sistem imun kita menyerang diri sendiri gitu ya. Seperti Hmm, itu yang munculnya di usia tua gitu. mm-mm. Jadi bisa, ini contohnya sih nama penyakitnya pemphigoid bullosa. Jadi dia seperti Pemphigoid. lepuh-lepuh, gelembung-gelembung, ya gelembung-gelembung yang memang secara epidemiologi gitu ya, penyakit ini Mm-mm. munculnya di usia tua ya. Jadi di usia tua. Jadi ada error gitu ya, mungkinnya metabolismenya, sinyal-sinyal jadi sistem pertahanan tubuh yang harusnya mungkin menyerang musuh dari luar gitu ya, ibaratnya gitu. Kalau Mm-mm. tahanan itu sel sendiri menyerang sel Mm. kulitnya sendiri gitu kan, menyerang Mm. sel mukosanya sendiri gitu, sebagai akibatnya
tubuh karena error itu tubuhnya mensinyalir bahwa ada musuh nih dalam tubuh kita gitu. Jadinya dia muncul bermanifestasi sebagai lepuh-lepuh biasanya di kulitnya. Seperti itu. Begitu ya. Ini sebentar saya ganti sinyal, Dok. Halo? Halo? Jelas, Dok? Ya, halo. Jelas? Ya. Jelas. Iya. Jelas. Nah, jadi itu ya autoimun ya. Jadi ketika usia tua ada penyakit-penyakit tertentu yang memang timbul biasanya pada orang tua autoimunnya begitu ya. Betul. Kalau udah seperti ini sih memang harus langsung ke dokter spesialis kulit dan kelamin, dok. Tidak bisa dibiarkan. Mungkin juga harus dirawat kali, dok, ya di rumah sakit udah begini ya. Karena pasti ada yang lain udah mulai biasanya dehidrasi ya, jadi terus jadi kesulitan makan juga pasti gitu, udah sulit minum seperti itu. Menarik juga ya. Jadi mungkin biasanya kan orang mikir kayak penyakit kulit ya, kalau nggak borok-borok kemudian estetika, kelihatan estetika gitu. Tapi penyakit kulit pada orang tua tuh nggak kalah penting banget, dok ya. Dan memang harus kita perhatikan, dan karena orang tua kan biasanya nggak bisa merawat diri sendiri juga ya. Jadi kita sebagai caregiver, tadi kita dokter bilang ya, kita harus cukup jeli gitu, mana-mana aja yang kita bisa rawat sendiri, mana-mana aja yang kita harus lebih waspada gitu, dok ya. Ya, betul. Jadi biar biar sama-sama mungkin sekarang juga karena ya tadi kan karena kita sama-sama di rumah, barangkali seringnya udah ya pasti kan yang orang-orang tua kita ini ya nanyanya ke kita ya, ini kenapa sih saya gatal kulitnya, atau kenapa sih ini kenapa gini, kenapa gitu. Jadi setidaknya kalau udah lihat ini udah kebayang, ini sih hal-hal yang mungkin kita bisa atasi gitu ya dengan pelembab ya, seperti itu, penggunaan pelembab yang penting ya, seperti itu. Belum dibahas ya, ini kita tentang tips-tipsnya apa sih? Iya. Cara ini ya. Kan tadi udah ada penyakit macam-macam nih, dok. Kita merawatnya gimana sih harusnya secara umum nih, dok? Ya, betul. Jadi secara umum tadi ya, karena kita ada kerusakan ya dibilangnya ya, berarti secara fisiologis, integritasnya kulitnya gimana caranya untuk meminimalisir kerusakan itu gitu. Jadi paling memang secara umumnya adalah pelembab, karena kulitnya sudah kering gitu. Jadi ya kita harus berusaha mengembalikan kelembapan kulitnya gitu. Dengan kembalinya itu biasanya berkurang tuh semua gejala-gejala, lumayan ya gitu ya, paling tidak ya gitu, integritas kulitnya mulai diperbaiki. Biasanya sih cukup bermakna gitu ya, cukup bermakna apa yang kita lakukan ya, seperti itu. Jadi misalnya tadi juga ada pertanyaan ya, jadi untuk mandi sebaiknya airnya tidak terlalu panas, jadi air yang suam-suam kuku. Kemudian tidak perlu tadi ya, mungkin dicampur-campur dengan dicampur dengan bahan desinfektan, antiseptik, seperti itu. Atau misalnya kaporit, mungkin ada yang pakai kaporit ya, mungkin di rumahnya ya barangkali, atau renang. Kolam renang gitu. Jadi tidak menggunakan substansi-substansi yang kira-kira mengiritasi ya untuk lansia. Untuk kita juga sebetulnya ya, kadang-kadang ada juga yang memang kulitnya sensitif, tentu saja hal tersebut bisa mempengaruhi jadinya ya. Nah, jadi dari situ mandi sebetulnya cukup 2 kali sehari. Kadang-kadang ada yang jadi akibat istilahnya karena gatal. Saya sering banget dapat pasien malah jadi mandi lebih banyak larutan PK, betul, ada yang campur dengan larutan PK, jadi airnya warna ungu kan ya. Saya suka sebetulnya warna ungu, tapi jangan ya. Jadi jangan pakai larutan PK itu untuk mandi. Nah, kemudian kadang-kadang setelah karena merasa gatal, seringkali mandi lebih sering. Bisa sampai 5 kali, ada yang sampai 6 kali gitu, ada pasien seperti itu gitu. Nah, itu malah bikin kulit tambah kering biasanya. Jadi mandi sih cukup 2 kali sehari, kecuali merasa sangat berkeringat ya habis suatu aktivitas yang merasa sangat kotor banget gitu, kayaknya harus mandi, ya boleh ya. Jadi tapi 2 kali sehari untuk orang tua terutama. Kemudian gunakan sabun yang lembut ya, jadi biasanya kembali ke sabun bayi.
Itu karena kulitnya kan kembali seperti kulit bayi, jadi mudah teriritasi, mudah luka, apalagi gitu kan seperti itu. Jadi tidak menggunakan sabun-sabun yang kandungannya bahannya iritatif gitu. Nah, setelah mandi, ketika keadaan kulitnya masih cukup lembab karena kena air, langsung ditimpa dengan pelembab. Langsung kita oleskan pelembab. Gitu. Jadi dan kalau mau lebih dalam nanti ada topik pelembab nggak sih Dokter Yuda di ID Talks ini? Dimasukkan usulnya sangat menarik karena pelembab penting banget tuh guys. Nanti saya bilang ke ya, kawan-kawan. Dan spesifik ya. Nah, ini juga ada pertanyaan kayak jadinya pelembab jenis apa yang baik untuk orang tua ya. Jadi betul. Jadi pelembab itu kalau kita mau spesifik banyak. Jadi banyak yang memang sesuai dengan apa yang hilang gitu ya, istilahnya tanda kutip ya. Jadi misalnya tadi kalau di kulit tua misalnya adanya kerapuhan, adanya dia mudah penguapan lebih mudah. Jadi ada kombinasi. Jadi ideal sekali kalau pelembab itu memiliki kandungan oklusi. Oklusif tuh menutup. Jadi lembabnya itu sampai menutup kulit tuh artinya biasanya ditandai dengan pelembab-pelembab yang lebih oily ya, jadi bentuknya lebih kental atau lebih dia lebih padat, lebih oily, itu biasanya punya efek oklusif dia, menutup. Jadi gini. Kemudian ada lagi pelembab yang disebutnya punya daya humektan. Jadi humektan itu dia menyerap air. Jadi dia menahan air gitu. Jadi kalau air dari lingkungan seperti tadi misalnya kita habis mandi, kulitnya masih lembab, ditambahin pelembab itu untuk menahan air tetap berada di kulit gitu, seperti itu. Nah, jadi umumnya itu terdapat ya kandungannya memang kita kenalnya dalam satu ingredients yang istilahnya suka ada ceramid gitu ya, atau ada urea gitu ya kata-katanya ya. Jadi dia mengandung bahan-bahan yang memang sifatnya itu menyerap air. Terakhir ada satu lagi yang memang disebutnya dia emolien sifatnya. Jadi sifatnya melembabkan gitu. Nah, itu ideal sekali bila orang tua kita atau kita juga yang kulitnya kering untuk bisa menggunakan pelembab yang cukup lengkap gitu ya, cukup lengkap mempunyai efek-efek yang seperti tadi. Jadi dia menutup juga gitu, kemudian dia punya efek menahan air juga, kemudian dia punya efek melembabkan gitu ya. Seperti itu. Iya. Begitu. Jadi tadi secara umum tuh saya rangkum lagi dok ya. Jadi kita pelembab nomor satu dok ya pada orang tua ya. Pelembabnya yang gimana? Pelembabnya itu yang mengandung bahan-bahan oklusif atau menutup permukaan kulit dan humektan atau menarik air dari sekitar gitu ya. Jadi kandungannya lengkap. Tadi kalau kandungan mau cari ceramid atau urea tadi dok katanya ya. Jadi ada itunya dan ya. Begitu, dan makin tua pelembabnya sebaiknya makin tebal tadi ya, yang lebih lengket gitu mungkin ya, karena lebih dibutuhkan gitu ya. Betul. Jadi nanti biasanya nanti boleh dicoba percobaannya. Jadi ketika memang kulitnya memang baru terkena air, ada lembab yang kita lakukan itu lebih nyaman memang menggunakan. Jadi kadang-kadang yang saya tahu juga pasien itu kalau belum dijelaskan itu menolak memakai pelembab. Saya nggak suka dok, gitu kan jadi lengket, licin, gitu lengket, betul, bilangnya lengket seperti itu. Padahal melihat kondisi kulitnya perlu sekali pelembab ya saat itu. Jadi karena kondisi kulit yang seperti itu. Jadi kalau memang idealnya dia ketika kulit kita sedang lembab, baru terkena air, itu lebih nyaman gitu untuk pasiennya juga, untuk ini. I see. Ya, dan mudahnya mungkin sebetulnya banyak sih ya yang bisa dibeli bebas juga cukup banyak ya. Jadi dan sudah makin kesini makin banyak pilihan, kemudian makin baik ya. Jadi merek-merek apapun silakan saja. Hanya mungkin untuk barangkali ya untuk orang tua sih tidak perlu ada ekstra misalnya yang wangi gitu ya, atau yang ada kandungan misalnya mencerahkan kulit gitu ya. Jadi nggak usah yang ada tambahan-tambahan yang lain seperti itu gitu. Justru cari yang untuk kulit sensitif, cari untuk kulit kering, cenderung sangat kering kan suka ada sekarang ya, ada tulisannya very dry gitu. Jadi yang pilihlah yang seperti itu. Jadi pelembabnya juga
yang tanpa pewangi, tanpa pewarna, gitu dok ya. Ya, Gitu. gitu. Begitu juga dengan sabun ya dok ya, sabun tanpa pewangi, Ya, tanpa betul. pewarna, tanpa antiseptik tadi dok ya. Jadi Ya, tanpa betul. kandungan antiseptik Diusahakan, ya. ya. Ya, Karena kalau malah bisa sih bikin lebih pelembab. kering. Mm-mm. Betul, betul. Begitu, Bukan begitu. pewarna kali, Dokter Yuda. Pewarna, ke pewarna sih. Kan ada sabun warna Bleaching biru gitu. agents. Enggak, Oh, sabun warna oh ya, biru maksudnya bisa dong. berwarna. Berwarna. Sabun Atau berwarna, pencerah. ya. Ya. Atau Dengan kandungan pencerah, pencerah. iya, gitu. Ha, betul, betul, betul. Iya, jadi Begitu. jadi mungkin cari kandungan yang aman ya gitu, karena kita nggak tahu tadi kan semakin sensitif kulitnya, semakin mudah teriritasi, ya semakin sensitif gitu. Jadi kalau kita tambahkan kandungan-kandungan yang kita sendiri nggak tahu gitu efeknya, mungkin saja bisa jadi menambah kelainan kulit baru ya gitu, seperti itu. Malah bumerang ya dok ya, pengennya kita merawat Ya, kan malah menambah betul, masalah. betul, betul, seperti Terus itu. itu kan tadi yang umum tuh dok, kalau yang khusus gimana sih? Mm-mm. Kalau kan banyak tuh penyakit tadi kayak pasti kalau sahabat-sahabat ID Derm sih kalau lihat aduh merah-merahnya mirip-mirip nih gimana sih kalau emang kita Mm-mm. ragu itu enaknya gimana? Ya, itu susah ya. Memang jadi ada kelainan kulit. Kadang-kadang jadi dapat dikatakan memang sebaiknya sangat ideal sekali bila kita didiagnosis dengan tepat. Jadi kelainan kulit itu karena seperti tadi ya, jadi akan berbeda sekali obat untuk suatu dermatitis, suatu eksim dengan infeksi gitu. Jadi begitu keputusannya kurang tepat, biasanya bisa lebih parah. Dan tentu saja kalau pada orang tua kan lebih lebih sulit lagi ya, karena nanti ada komplikasi gitu. Kemudian yang apa ya, yang tadinya misalnya uh, jadi bernanah misalnya, itu kan jadi repot lagi ya, tambah udah lebih sulit ya merawatnya seperti itu. Jadi di era mungkin karena kebetulan kita juga ya ada anjuran untuk apa ya, pasien-pasien yang kalau tidak emergensi ya sebetulnya ya, kalau tadi ada kasus-kasus yang emergensi sih mau nggak mau ya harus gitu ya segera bawa gitu kan ya orang tua kita ke sarana kesehatan. Tetapi bila tidak, itu ya misalnya diperlukan suatu konsultasi, ya salah satu keunggulan ya dokter ini ya, salah satu keunggulan dari kita dari apa istilahnya ya, dari ilmu kesehatan kulit dan kelamin adalah beberapa kasus itu dapat dibantu dengan penegakan diagnosisnya melalui teledermatologi ya. Jadi bisa Teledermatologi betul gitu. sekali. Dan telah dibahas ya oleh Dokter Yuda ya, Dokter Yuda ya, Iya di dokter. ID Wah saya kupas Derms tuntas ini. di ID Derms Ya, episode betul. Episode berapa? nol 5 ya? lima. Ya, betul. Di Jadi kalau awal-awal mau episode, jadi betul. Jadi kalau dilihat lagi, beberapa hal, tapi itu juga terbatas ya Dokter Yuda sebetulnya ya. Jadi tentu saja lebih ideal kalau bisa kita tuh periksa langsung ya, kemudian beberapa pemeriksaan penunjang yang memang lebih spesifik tentu saja di sarana kesehatan adanya ya, atau langsung ke iya. SPKK gitu seperti itu. Tetapi ya anggaplah misalnya masa-masa darurat ini ketika bingung memang sebaiknya memang dikonsultasikan saja seperti itu. Oke. Jadi kalau bingung-bingung ya Mm-mm. teledermatologi dulu aja ya, apa online dulu dok, Ya, baru nanti sementara setelah ya online online dulu, dokternya betul. menentukan akan bisa beres di online atau Ya, harus ke fasilitas kesehatan betul, gitu. betul seperti Mengurangi itu. risiko. Ih, seru banget. Sekarang Risiko kita coba karena lihat kan ya. ada pertanyaan apa nih dok? Mm-mm. Eh, coba. Terus tadi pelembab tadi ada yang apa minta sebutkan pelembabnya mereknya nggak boleh ya dok, kita nggak sebut merek. Karena tidak disponsori ya. Iya. Dan ini jangan sampai disponsori nanti bias ya dok, gitu kesel. Oh gitu, iya betul. No conflict of Terus interest ya, konflik of nggak ada. interest. Kemudian Tapi boleh nanti DM Dokter Yuda ya, atau DM ID Dems mungkin dijawab ya. merek. Nggak, Ya, merek. boleh sih, boleh kalau merek kalau pribadi gitu. Nih, Mm-mm. ini kayak tadi nih Bubu Kenny, teman dokter Bubu Kenny. Ayah saya Iya, usia
83 tahun, kulitnya mudah sekali tiba-tiba terkelupas gitu. Dikasih obat apa ya kalau lecet gitu, Dok? Gitu. Ya banyak sih, Ya, Dok ya. Pilihan. seperti tadi saya jawab ya, jadi kayak itu tadi ya mungkin akibat dari memang secara tekstur anatomi, fisiologi kulitnya rapuh kan dengan sendirinya, memang jadi mudah terkelupas. Mungkin nomor satunya barangkali harus lebih apa ya, lebih jangan sampai terkelupas gitu ya. Jadi salah satunya tadi dengan cara pelembab. Jadi kulit yang integritas kita bantu gitu integritas kulitnya dengan pemberian pelembab supaya tadi mengurangi sekali apa terjadinya robekan-robekan sebetulnya ya. Jadi kita bantu dengan adanya pelembab itu. Nah, tapi sekiranya memang sudah keburu lecet itu memang bisa kita berikan obat-obat ya kadang-kadang obat-obat untuk ngurangin lecetnya ya. Jadi ada apa ya mungkin ya ini sih over the counter juga ada ya over the counter. Jadi dia obat-obat untuk lecet sebetulnya seperti itu yang biasa saja untuk seperti halnya mengobati luka pada anak mungkin gitu ya itu dapat digunakan saja sih sebetulnya untuk lecet-lecet yang biasa seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau dokter kulit kelamin mungkin meresepkan krim yang mengandung antibiotik sebagai pencegahan juga. Jadi biasanya kita bisa berikan di area-area yang memang sudah ada luka-luka kecil seperti itu. Atau lebih canggih mungkin sekarang sebetulnya kadang-kadang tadi ya sekalian adanya potensi robekan yang lebih besar atau misalnya tadi itu kita mungkin kombinasi dengan perawatan luka yang modern ya kita bilang ya. Perawatan luka yang modern. Jadi dengan plester atau penutup luka yang memang membantu mempercepat penyembuhan luka gitu. Jadi ada modern dressing ya. Jadi yang jadi biasanya lebih kadang-kadang jadi kulit-kulit yang lecet atau yang terbuka pada orang tua kita tutup gitu ya. Kita tutup aja dengan plester-plester yang canggih-canggih itu. Nanti ada kandungan khusus tuh dalam plester itu biasanya jadi mudah sekali cepat lagi gitu merekatnya kulit-kulit itu biasanya gitu. Dan nggak perlu ganti plester gitu misalnya setiap hari cuci luka seperti itu kadang-kadang dimudahkan juga ya. Jadi ada ini juga mungkin hal yang apa ya perlu diketahui juga ya. Jadi cara untuk perawatan luka menarik ya. Malah untuk yang terutama untuk pasien-pasien yang memang imobilisasi atau ada kelainan kulit yang luas ya itu ada cara-cara yang sekarang sebetulnya lebih efisien terus kemudian lebih untuk pasien juga lebih nyaman dia biasanya karena jadinya nggak perih kan biasanya perih ya apalagi kalau udah sepuh gitu ya udah tua terus kemudian kita harus karena prinsip penyembuhan luka adalah harus bersih kan luka ya. Nah jadi dibantu nih dengan adanya mekanisme apa namanya perekat-perekat yang baik gitu untuk penyembuhan luka seperti itu. Menarik sekali ya. Jadi tadi intinya utamanya pelembab dok ya. Pelembab adalah kunci Ya, gitu dok ya. Terutama semakin kunci. kunci pelembab. Karena dengan kulit yang tanpa pelembab pada orang tua kan dehidrasi tadi dok ya atau kurang air. Ya, Kulit kurang air tuh rapuh dok ya. Nanti rapuh lecet, ya, rapuh infeksi gitu dok ya. Jadi pelembab tuh betul, betul. sahabat ID Derms, pelembab tuh nggak main-main ya dok ya. Bukan sekedar Ya, tambahan. Pelembab adalah yang utama. Gitu. ya, Terus ini ada pertanyaan betul. lagi, bagaimana penanganan agar kulit yang kering dan suka gatal pada lansia? Oh, tadi pelembab berarti dok ya? Ya, pelembab. Sama mungkin tadi ya kalau dapat diagnosis dengan pasti atau mendekati pasti ya dengan teledermatologi atau dari kita ada saran khusus, kita bisa berikan obat sih. Obat untuk mengurangi gatal secara khusus ya. Jadi kita bantu juga. Jadi orang-orang tua ini kita bantu resepkan. Jadi tidak hanya sekedar obat-obatan yang dioles-oles, itu biasanya lebih bermakna kita berikan obat minum biasanya gitu. Dan itu kan membutuhkan apa ya penegakan diagnosis lagi kembali ya. Jadi kita tahu pasti kita bisa bantu berikan resep untuk obat yang anti gatal gitu ya istilahnya gitu. Jadi anti alergi misalnya seperti itu. Jadi supaya nyaman pasiennya. Jadi kadang-kadang pada lansia itu juga tadi
sulit tidur gitu. Jadi kadang-kadang juga mungkin kita ini juga perlu di apa ya, di highlights juga, kita barangkali juga perlu apa ya, kerjasama dengan sejawat psikiater gitu ya, barangkali kadang-kadang ya untuk orang tua ini. Jadi beberapa diantaranya bisa kita bantu dengan obat tidur gitu ya, istilahnya obat tidur ya. Jadi pada orang tua, Iya. apalagi ada penyakit-penyakit khusus yang bikin stres kan kadang-kadang ya untuk mereka gitu. Jadi kombinasinya itu. Iya. Ini 1 menit terakhir nih dok, ada take home message kan nih dok, sebelum kita putus Ya, hubungan dengan udah 1 menit lagi. Iya, nggak Tidak kerasa ya. terasa. Iya. Terus nggak ada yang Aduh, ngirimin dengan tadi lagu. putus. Iya, tadi juga maaf ya, jadinya sama Nah, Jason diganti. Ya, jadi oke, take home message-nya dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya, bincang-bincang kita. Jadi kita ini harus mungkin berdamai ya hidup dengan lansia ya. Saya tahu pasti berat ya. Maksudnya ada lansia bersama kita. Jadi gimana caranya kita harus ikhlas gitu kan ya merawat mereka. Artinya jadi kita lebih care, lebih aware dengan tadi sebelum terjadinya kelainan-kelainan kulit yang lebih parah gitu. Karena kan kita dengan paham sekarang bahwa oh iya kulitnya mereka sudah menua, ada predisposisi untuk tadi mudah luka, semakin kering, kemudian tadi semakin gampang timbulnya penyakit-penyakit kulit, kan infeksi, bahkan ada keganasan, gitu kan seperti itu, atau penyakit